Opening kita nggak tahu. Hai guys. Ni hao, dadah hao. Iya lupa gue. Nya itu. Hanya ngerti aja ya. Oke. 1, 2, 3. Apa ya? Gue yang salah. Orang lain kok bisa, kok gue enggak Tuh, gitu. membandingkan tuh bener-bener menyakitkan diri sih. Akhirnya ni hao, dadah hao. Annyeonghaseyo. Oke guys, jadi di video kali ini kita kontennya ditemenin sama Selice. Udah lama banget ya, terakhir ketemu, yang ketemu doang itu pas Nikahan. Tapi kalau kayak main collab udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah, benar ya kan. Lama banget ya? Iya lama banget. Dan kita tuh nggak sengaja ketemu di Kumau waktu itu terakhir kali. Iya, gue masih Itu nggak sengaja tahu. Iya. Oh iya bener ya, itu ramen ya? Iya ramen Oh Kumau. iya. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Selice seputar kehidupan sekarang lagi. Sangat berubah. Sangat berubah ini gitu kan. Sambil kita makan ricis. Makan ricis yang ibaratnya tuh Selice banget. Levelnya berapa? Level 5. Terus sambil ngobrol. Iya. Sambil kita tuh kayak kita tuh masih kuat pedes nggak sih? Gitu. Kalau gue jujur udah nggak kuat. Gue juga udah nggak kuat. Tapi karena ini gue pertama kali lagi. Gila, merah banget. Ini gue pertama kali lagi makan yang level 5. Oh iya, Iya. kalau aku sih enggak sih. Karena konten Selice kan yang kayak harus ekstrim pedes gitu loh. Iya. Tapi ya nggak ngobrol juga deep gitu. Pas lagi, ya aku lagi. Kayaknya biar lebih enak juga kita pakai piring ya. Kok bagus sih sarung tangannya? Bagus dong. Silakan dipoto. Siapa tahu mau gitu ya. Tapi sumpah, mau dong. Jadi nggak bersih. Iya benar. Jadi pakainya satu Mau aja satu? atau dua-duanya? Satu aja. Satu Kalau aja. kita sih biasa satu aja ya. Kalau butuh 2 nggak apa-apa. Oh iya deh, dua. Pengen ngabis-ngabisin aja. Bintang tamunya ini. Nggak jadi mau foto. Hah? Foto? Ini. Udah. Oh udah. juga ya ibu satu ini. Iya dong, satu. Oh karena sudah terlatih Sudah sejak punya terlatih. anak. Iya, Kamera iya. tuh langsung setiap. Iya, anak benar, lucu benar. dikit, shoot. Iya, betul. Penuh memori. Tapi kalau suami lo udah berperan ya sambil videoin istrinya Tapi sama nggak inisiatif momen-momennya. juga sih. Oh, disuruh ya? Oh, makanya saya bikin video sindiran. Iya. Sumpah kan gue suami gue. Terus kemarin gue mudik. Terus tiba-tiba mungkin dia mau menjawab sindiran gue. Terus dia mau videoin gue sama anak gue. Terus dia bilang, nih tapi kalau aku ambil jelek kayak gini dia bilang itu. Terus gue karena sebuat bercanda dia juga sih. Ya udah cuman gue kayak berarti bagus juga ya ternyata gue mention suami gue gara-gara reels lo. Sasaran. Iya. Langsung mau berubah, itu bagus ya. Iya. Bapak-bapak yang peka itu namanya. Kita sambil makan dulu kali ya. Nih. Gue takut dah. Gue juga takut. Iya, bener sih. Coba dulu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas loh. Pedas loh. Tapi Biasanya tuh belum. langsung jeder gitu. Apa? Biasanya tuh kayak langsung jeder gitu. Berarti masih oke. Masih oke ya? Ininya level kalian. Tapi gue tanya ke dokter, boleh makan pedas nggak? Boleh. Tidak ada larangan. Oh iya. Ya. Kalau ibu hamil boleh nggak sih makan pedas? Boleh. Boleh juga ya? Soalnya kok lumayan dikomentari banget waktu dulu. Oh iya. Ya, waktu hamil kan makan, kan emang kontenku pedas-pedas, jadi kayak aku tidak meninggalkan konten itu. Iya. Terus perutku aman, aku nggak kenapa-napa, cuma kayak pada khawatir sama babyku gitu, kayak komen, kok berani banget sih, kasihan babynya gitu-gitu. Jadi kayak gue jadi feel guilty gitu loh, kayak bener nggak sih, tapi tetep aja dilakuin. Parah banget dah. Kok Jadi nggak apa-apa sih, sebenarnya kalau- nggak boleh itu karena berlebihan. Ya. Oh. Gue cuman nggak boleh tuh mentah. Yang mentah-mentah. Ya mentah emang fix nggak boleh sih tuh. Sebenarnya simpel alasannya kalau Sushi, kata ya? dokterku. Jadi kamu tuh nggak boleh makan pedas berlebihan karena nanti kamu kena diare lah. Oh, jadi kamu yang dehidrasi. Kitanya yang kenapa-napa tuh kitanya.
Terus kita jadi tidak bisa merawat baby kita karena kita Sampai gue diare. nanya, Dok, aku tuh masih boleh ngopi nggak sih? Oh iya, nggak apa-apa. Cuman Asal kayak ada takaran ya kan. Benar. Terus kopi itu zat besi, nyerap zat besi. Iya, betul. Sedangkan kayak ibu hamil butuh banget kan. Oke, ini cara membukanya bagaimana? Saya mulai kepedasan. Gila ini mau ngobrol juga pedes banget ya. Aku mau nanya, perubahan apa yang kamu rasakan setelah melahirkan dan punya anak sekarang deh? Perubahan satu adalah tanggung jawabnya jadi nggak cuma diri sendiri dan suami. Jadi kalau mau bertindak apa-apa tuh kayak mikirnya 2 kali banget, 3 kali gitu. Paham? Terus kayak jadi nggak bisa kemana-mana. Tapi bukan berarti kayak gue nggak enjoy ya, nggak gitu ya. Kayak gue ngerasa apa ya, kalau gue keluar tuh gue nggak tenang gitu loh. Nggak pernah tenang dulu kalau gue keluar gitu, nggak ada yang gue pikirin. Kalau sekarang aku bener-bener kalau keluar nggak bisa lebih dari 4 jam kayaknya. Jadi kayak makanya aku kontennya di rumah, terus keluar sebentar kayak kemarin kita janjian bisa nggak jam 11 kayak biar gue jam 2 udah bisa nyusuin lagi gitu loh. Kayak bener-bener apalagi malam udah fix banget aku nggak pernah keluar. Jadi satu-satunya malam aku keluar tuh pas 2 kali pas ke nikahannya Desti sama ke nikahannya Sarah Kil, udah itu doang. Makasih ya. Kayak maksudnya malam aku keluar ya. Terus lebih dari itu tuh kayak, dan itu effortnya luar biasa gitu, kayak takut anak kebangun tuh selalu nyariin aku soalnya. Iya. Kalau misalnya dititipin omanya pun nggak bisa tergantikan gitu, karena kan nenen kan. Sama. Iya. Mungkin kalau udah lepas nenen gimana, Vi? Kayak Lebih kalau- ini ya? Kayaknya kalau udah lepasnya nggak tahu juga. Oh, kamu belum ya? 4 bulan lagi. Jadi dia kalau bangun masih mama gitu. Kemarin kan masih nyusuin ya? Luar biasa. Iya, kayak gitu. Itu satu tuh yang bener-bener berubah banget. Kedua adalah berat badan. Gue mau nangis deh. Karena gini, gue dulu tuh sangat suka banget nge-gym dan sangat peduli berat badan banget. Walaupun gue mukbang, kayak ketakar banget gitu loh, ngitung kalori. Kalau hari ini udah mukbang, kayak aku harus makannya salad doang misalnya gitu. Oke. Nah, terus semenjak menyusuin tuh kayak pernah nyoba kayak gitu, coba olahraga lagi yang kayak dulu lagi, itu tuh bener-bener asli jadi serat ya nggak sih, Pi? Iya. Iya nggak sih, Des? Iya. Nah itu ngaruh banget soalnya. Terus jadi ya udah kayak aku nggak tahu harus bagaimana gitu. Jadi kayak ya udah harus kayak gini, tapi aku ngaca juga nggak pede gitu loh, kayak gitu. Dan kayaknya itu tuh perasaan kita doang. Gue ngerti sih, maksudnya kayak faktanya adalah emang kita naik apa segala macam. Ini gemes banget. Makan. Gila, gue sampai nggak bisa ngomong. Beres banget. Ya udah, nggak bisa. Jadi emang perasaan kita doang gitu. Iya. Masa sih? Masa Bukan maksudnya gini. Hah? Perasaan kita. Ini gue mau ngejalanin. Gimana? Enggak, gue lagi nangis. Gila, lu santai banget. Berarti lu keren banget sih. Kan udah terbiasa ya? Enggak. Nggak marah. Kalian ngapain sih pesen level 5? Bisa Karena aja. biar ngelah banget. Ternyata aku tidak bisa menjadi Selice, guys. Emang kita klop banget sih. Iya kan? Level kepedasannya klop banget. Beda. Ini gue mau ngejalanin gak habis. Tunggu. Kalau gue sampai di tahap gue nggak pede buat selfie. Sama. Kalau dulu tuh gue ngerasa selfie dikit-dikit selfie Tapi kamu baru. udah balik berat badannya. Tapi tetap aja ngerasa kayak apa ya, sebalik-baliknya pun beda. Beda ya? Beda. Udah gombyur gitu. Iya. Coba gue berusaha untuk menjawab ya. Nah udah bisa ibu menjawab. Jadi menurut gue faktanya adalah memang kita naik berat badan, bener badannya berubah gombior dan lain-lain. Tapi orang lain itu ngelihat kita Biasa aja. kita. Maksudnya kalau gue pribadi ngeliat lo, itu lo jauh lebih cantik lo sekarang daripada dulu sebelum hamil. Kok bisa sih? Nggak tahu, kayak Aura auranya tuh kayaknya. beda. Gue kalau ngeliat lo tuh sekarang tuh jadi kayak bercahaya, malah lebih awet muda. Gue ngeliatnya gitu ya. Gue juga ngeliat lu juga sama kayak Jadi gitu lebih juga. awet muda, bener. Dan kayak rambut lu bagus banget. Itu tuh kayak langsung kayak on point banget gitu loh. Iya. Tapi balik lagi, gue pun kalau gue ngaca, gue ngerasa kok gue sekarang gini sih gitu. Iya benar. Pengen balik kayak dulu. Iya, ngerasa gitu. Gitu, tapi walaupun di DM gue juga kayak pada bilang semenjak apa di YouTube juga gue sempat baca kayak
Desti semenjak melahirkan mantep banget ya apa segala macam gitu kan. Tapi padahal yang gue rasakan adalah nggak seperti itu. Tapi itu pun yang gue alami saat gue ngeliat lo, maupun ngeliat Vivi. Kayak jauh lebih muda, jauh lebih bercahaya tuh sekarang setelah melihat itu kali yang dinamakan aura kali ya. Iya benar, aura keibuan. Iya, kayak waktu kita hamil. Ada orang bilang, "Iya, aura bumilnya kuat banget." Kalau kita ngaca biasa aja ya. Iya. Ngaca diri sendiri tuh kayak biasa aja, tapi ternyata orang tuh bisa ngeliat aura itu. Iya benar-benar. Jujur gue ngeliat lo awet muda banget. Bukan awet muda, lebih muda sekarang daripada dulu. Padahal secara umur naik. Iya. nggak sih? Bener. Jadi emang kayak pikiran kita yang penuh overthinking aja gitu ya. Iya, padahal tuh kita di mata orang tuh indah gitu. Anjay. Iya. Batuk baji. Aduh, pedes cuy. Gitu. Terus selain itu badan, apalagi? Iya itu sih waktu sih. Iya. Waktu tuh bener-bener. Waktu sih gila sih. Iya. Jadi konten pun nggak bisa yang kayak seluasa dulu. Nah Benar. Real 24 jam di dalam mobil gitu. Iya, benar banget. Ya, Dan gak semua orang mengerti itu. betul. Iya. Ya gue bilang sekarang sama Vivi akhir-akhir ini kita tuh konten bener-bener dari pagi sampai malam. Itu ketemu anak tuh kayak udah tidur. Anak gue udah tidur. Pas berangkat ya namanya baru pagi, ngerti gak sih? Iya. Ketemu bentar habis itu berangkat, pulang tuh udah tidur. Gak mungkin digangguin dong. Iya, Kayak apalagi kalau tidur anak itu kan pendidikan ya katanya. Iya. Iya benar. Penting banget tidur tuh buat betul. Tuh. Kayak tadi pagi gue sarapan bareng anak gue, terus gue udah kelar makan, gue makan cepet-cepet kan. Terus dia kan makan santai. Iya. Gue tinggalin dia lagi makan. Kayak udah dia sama mamanya gitu kan. Terus kayak ya gue pulang dia tidur. Iya. Jadi aktivitas dia tuh ya ada gue tuh sedikit. Iya. Mungkin karena kalian tuh janjian ya. Jadi kayak kalian kan ngonten bareng-bareng gitu. Iya. Jadi itu yang bikin susah. Kalau aku Betul. kan sendirian banget. Jadi kayak semuanya nyesuaiin jadwal aku. Iya, betul. Kayak sekarang nih, ya kayak tadi kan jam 11 kita konten, jam 2 udah kelar ya udah langsung nyusuin, misalnya kayak gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Kalau kalian kan harus janjian satu tim gitu kan. Itu yang nggak banyak orang mengerti. Iya. Makanya gue sempet hujat gara-gara pumping ya. Maksud gue gini, sekarang tuh posisinya nggak enak banget kalau misalnya gue bilang tunggu dulu ya, gue pumping dulu 30 menit. Sekarang aja nggak bisa kan, karena makanan kita udah datang. Iya. Kalau nunggu 30 menit, makanan itu udah dingin, Anak esnya kita udah mencair, nungguin di anak kita- rumah. Terus tambah lagi, gue nggak enak sama Vivi Bima misalnya harus nungguin gue dulu gitu kan. Kayak itu sih waktu itu yang kadang orang tuh nggak ngerti menurut betul, gue. setuju Kayak sampai ada beberapa ibu-ibu di luar sana tuh yang sampai komen udah nggak usah didengerin, sok-sok ngatur jadwal pumping kita tuh buat waktu buat tidur aja udah susah. Iya. Betul. Tahu nggak sih? Iya, Kayak gue ya Allah. Tapi aku bingung deh yang komen itu full pumping atau enggak gitu. Kayak belum deh. Nah itu dia. Iya. Kayak kadang-kadang mungkin anak sekolah. Ya, oh gitu. Adek tolong. Iya. Kalian akan mengalami pada masanya. Karena menurut gue kalau misalkan udah ngalamin nggak mungkin kayak gitu nggak sih. mungkin. Iya. Jarinya tuh nggak mungkin kayak gitu. Oh, mungkin. Mungkin. Karena gue ngeliat beberapa konten orang misalnya nih lo lagi Emang konten DBF tentang kali ya? tentang pumping, misalnya lo konten tentang pumping, terus nanti isi komennya ngapain kalau diciptakan ada payudara lo pumping langsung Ya aja kan diisiin." DBF kan. Ya. Tadi gue udah bilang oh pasti tuh orang DBF deh. Atau ada full apa ya, banyak loh duit orang-orang kayak dia ngerasa ya nyusun anjir lo ribet banget sih kayak Soalnya- pumping gitu. Soalnya ibu-ibu tuh kalau menurut aku ya suka war karena dia ngerasa dirinya perfect dalam membesarkan anaknya. Banget. Dengan caranya dia tuh perfect banget. Jadi kayak ada moms lain yang berbeda, dia tuh kayak ih kok gitu sih gitu. Iya. Padahal jalannya mungkin juga gue nggak tahu, mungkin dia dianugerahi perjalanan menuju yang indah. Betul. Tidak ada struggle, Iya. jadi ya udah. Ada struggle dan mungkin juga nggak cari duit, maksudnya nggak cari duit sendiri, maksudnya mungkin dibantu suaminya. Iya. Jadi dia tanggung jawabnya emang membesarkan anak aja gitu loh. Tapi kan kalau kita kan karir kan, wanita Iya, karir iya. juga gitu. Jadi ya itu yang harus dimengerti sih buat kita semua ya. Iya benar. Jadi jangan sampai, walaupun kayak Vivi pun aku salut banget sih sama Vivi, soalnya dia kan semuanya mulus tapi dia kayak nggak ngejudge gitu loh. Ngejudge ibu-ibu lain itu juga gue sangat-sangat awal-awal Iya kan? gue pumping dan gue dapet tiket, dia sangat-sangat menghargai gue. Hmm. Kayak dia pumping, dia diem-diem, nuangnya diem-diem, tapi gue Ya, soalnya ngerti tinggi nggak? kayak 200-an gitu kan. Iya. Kalau julitin dulu ya. Kalau gue kan 40 gitu. Iya. Karena gue tahu nih posisi apa perasaan dia tuh lagi Iya. ini banget kan. Iya. Terus kayak dia ngeliat asik gue kayak misalnya gue bisa pumping 140, 200 kali pumping satu tete. Ih, coba gimana? Iya. Enggak ngedown kan. Harusnya kamu gini deh kalau habis pumping. Dah buyar, dua pengacara buyar. Tapi gue sempet
sempet di momen yang bukan Vivi ya, maksudnya ada gue ngerasa down sampai gue lempar alat pumping gue karena gue udah gak mau pumping lagi. Hah? Serius? Lempar? Iya, sampai kayak aku gak mau pumping, udah deh aku gara-gara gue ngerasa gue gak berprogres. Sedangkan orang yang melahirkan setelah gue asli itu udah bisa ratusan. Ngerti gak lo? Terus gue kayak gue bener-bener nangis. Gue curhat selalu ke Vivi kan. Gue bener-bener nangis, gue fotoin gue nangis, gue down banget. Kata gue nggak tahu lagi apa yang salah di diri gue. Jadi gue menyalah-nyalahkan diri gue. Karena gue ngeliat orang lain kok bisa, kok gue nggak gitu. Membandingkan tuh bener-bener menyakitkan diri. Iya, akhirnya gue bener-bener stop. Gue lagi posisi lagi Kiki lagi pumping, terus gue kayak anjir, nanti taruh. Gue udah mau pumping lagi, stres lagi, gue baby blues lagi gitu. Iya. Terus akhirnya curhat Vivi. Nah, tapi sebelum gue curhat pun Vivi itu udah melakukan itu. Kayak gila lo, Vivi. Gila kan, malaikat banget. Malaikat banget. Tapi beneran itu bener gitu kan. Gitu lah menurut gue. Bahkan menurut gue netizen tuh sangat-sangat jahat banget sih. Maksud gue yang jahat tuh bener-bener jahat banget, ngerti gak? Kayak waktu itu lo pernah tahu nggak ada selebgram yang kena kasus gara-gara, bukan kasus lagi viral, gara-gara anaknya tuh anak spesial dan dia mau anaknya tuh diperlakukan spesial. Yang potong rambut, tahu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Terus lanjut. Memang gini loh. Gue kemana aja sih? Gue udah nggak hidup di dunia. Jadi gue ngebacain komen-komenan netizen. Maksud gue gini, kalau emang dia salah, ya lu cukup maksudnya gimana ya, mulutnya tuh tetap harus dijaga gitu. Ini komennya bener kayak cepet mati deh gitu. Iya. Wow. Lebay banget loh. Misalnya anaknya dioperasi. Anaknya lagi dioperasi nih. Lepas alat bantu gitu kalau nggak salah. Terus dia tuh nangis-nangis, memang di story nama orang, terus diupload, dijadiin konten lah intinya gitulah ya. Kayak netizen tuh mempermasalahkan apa-apa lo tuh dikontenin gitu loh. Terus kayak, tapi ya udah kalau lo mempermasalahkan itu, masalah itu aja, tapi jangan sampai kayak yang lebay banget lo pakai nangis-nangis segala. Itu maksud gue gini ya, anak gue diinfus aja. Dia nangis, gue nangis. Itu infus doang. Lo bayangin nih anak bayi operasi. Iya gila sih. Terus kayak gue agak gue sangat-sangat salut sama ibu-ibu yang komen kayak kalian tuh hati-hati kalau ngomong kalian tuh akan jadi ibu. Iya benar-benar, tapi setuju banget. Ngerti nggak? Kayak gitu, jangan sampai berbalik. Soalnya gini, tuh dulu gue punya ponakan ya, ponakan 1, ponakan 2, ponakan 3 gue belum punya anak nih posisinya. Gue kayak gue masih kayak bisa gitu komentar dalam hati, mungkin ada yang salah misalnya, kok nggak gini ya, kok nggak gitu ya kakak gue gitu misalnya. Sekarang gue udah jadi ibu, wah ternyata gitu ya rasanya, ternyata gini ya, ternyata emang seribet itu ya gitu loh. Dan emang bener kata orang, kan banyak orang bilang kamu nggak akan ngerasain yang ibu rasain kalau belum jadi hamil dan melahirkan dan menjadi ibu. Dan itu tuh ternyata bener banget loh. Iya bener banget. Aku pikir kayak bisa kok, aku bisa empati gitu loh. Iya. Ternyata nggak ada apa-apanya selama ini. Harus jadi ibu dulu. Betul. Bahkan dari gue merasa gue nggak menyangka gue punya sifat ini. Ngerti nggak sih, ada beberapa sifat yang muncul setelah kita jadi ibu. Dan gue merasa kayak, oh ternyata gue ada sifat ini ya gitu. Iya benar-benar. Sifat keibuan gue pikir tuh setelah gue menjadi ibu gue akan cool, gue akan kayak gue tetap keren. Ternyata enggak loh. Bener kata lo, apapun yang gue lakukan sekarang, gue mikirin nanti dampaknya ke anak gue gimana ya gitu. Iya. Gitu loh. Benar. Itu tanggung jawab sebagai ibu tuh muncul ketika kita udah jadi ibu. Iya. Dan dulu aku nggak pernah nyangka kalau aku tuh bisa jadi ibu gitu loh. Kayak banyak orang-orang kamu akan keibuan pada waktunya. Aku kayak nggak percaya, emang bisa ya aku gitu. Ternyata bisa kan. Naluriahnya ada gitu. Betul. Iya. Kayak dulu kayak gue nggak pernah kebayang lagi gue jadi ibu gimana ya gitu. Soalnya gue pribadi bukan nggak suka anak kecil, tapi nggak yang terlalu. Aku juga kecil. sama. Ya kan? Sama. Iya kayak gitu. Iya. Kayak biasa aja gitu. Iya, gue suka anak kecilnya lucu, tapi udah sebatas itu aja. Kayak kalau main bisa betahnya kayak cuma berapa menit gitu. Iya. Dikemong banget apa gitu. Iya, terus akhirnya ternyata pas gue punya anak muncul sendiri kayak ternyata gini ya rasa punya anak ya. Ternyata gue sayang banget loh sama anak kecil ini nih. Iya. Terus kalau ngeliat anak kecil lain tuh jadi ikut sayang kan. Iya, jadi kayak bener. Jadi kayak orang-orang yang sebelumnya gue lihat-lihat. Iya, betul. Jadi keren ya orang-orang yang sebelumnya belum punya anak tapi dia naluri untuk suka banget sama anak kecilnya tuh ada. Iya, itu keren banget. Itu suami gue.
Oh iya? Iya gitu banget, makanya aku kayak mau nikah sama dia, mau punya anak ya, especially sama dia karena aku yakin banget kayak suami aku care banget sama anak. Jadi dan suka banget anak kecil, jadi kayak ponakan aku, even bukan ponakan dia langsung, itu tuh kayak diemong banget sama Gian. Jadi wah ini bisa nih jadi bapak banget. Dan aku emang kalau misalnya suamiku bukan Gian, kayak aku meninggoy sih, kayak maksudnya karena aku nggak segitunya sama anak kecil tuh, nggak segitunya. Jadi kayak main udah anak Fabio main sama papanya. Setelah punya anak, tingkat cinta dan sayang sama suami itu meningkat banget. Tapi tergantung, kalau suaminya bodo amat kayaknya akan makin sebel sih. Betul. Berarti suami kalian juga kayak care gitu ya sama anak? Iya, alhamdulillah iya. Keren. Soalnya nggak banyak loh suami kayak gitu. Jadi kayak kita dapat 1 dari sekian juta. Betul. Apalagi terutama suami-suami patriarki di luar sana. Oh iya, gue kayak ngelihat kadang konten-konten TikTok yang dibuat ibu-ibu kayak kasihan banget. Jadi kayak udah tahu kayak pembagian tugas jatuhnya. Jadi kayak kerja kelompok, tau gak sih kayak gitu. Ya udah kamu yang ngurus anak, aku nggak mau tahu, aku kerja, udah gitu aja. Kayak gitu kan. Betul. Itu gue juga kayak nggak bisa. Pokoknya gue nggak tahu ya ini ajarannya bener atau enggak. Intinya kalau gue selalu bilang ke Arvel gini, ini kita bangun keluarga bareng-bareng, nggak ada ini tugas kamu, tugas aku, tugas enggak, pokoknya bareng-bareng. Kita apa aja bareng-bareng. Bahkan gue waktu hamil, kan gue udah hamil, gue bilang aku udah hamil, aku maunya vitaminnya kamu siapin, supaya gue mau dia ada berkontribusi sama kehamilan gue. Jadi dia sayang vitamin, sayang ini, sayang itu. Keren banget ya. Paham gak sih? Karena gue gak mau, gue udah hamil, masa semuanya gue gitu. Kalau aku dulu minta dipijitin tiap 3 kali sehari sih dulu. Oh gitu. Kalau gue tiap mau tidur malam itu juga tuh wajib. Walaupun kadang akhirnya cuma gini doang. Waktu sambil ngobrol kan, cuma megang nepok. Berasa lah, dikit-dikit. Iya, berasa lah. Yang penting ada kontribusinya gitu. Kita, apalagi khususnya Desti yang baru lahiran tuh titik kepercayaan dirinya tuh lagi rendah-rendahnya ya. Kayak tolong disupport lah gitu, jangan kalau misalnya makin dibikin down lagi gitu kayak makin ya ampun makin stres. Dan kita kayak pulang itu dalam kondisi udah bad mood kan, kasihan anak gitu loh kayak gitu, makin stres lagi gitu. Soalnya tadinya kan gue kayak nggak percaya gitu, maksudnya lo jangan sedih-sedih nanti anak lo ngerasa gitu. Ih bener loh. Iya bener. Maksudnya kayak gue nangis di kamar gue pas lagi Dinda lagi di kamar omanya. Gue nangis gara-gara gue ngerasa ya gue bebas lah. Nggak lama Dinda nangis teriak-teriak. Emang karena koneksi, karena kan kalian gimana Dinda di tubuh kamu 9 bulan gitu selama itu gitu, satu darah juga gitu, jadi ya pasti ngerasa sampai gede pun nanti gitu. Apalagi baru lahir. Iya. Gitu. Kadang gue kalau ngelihat anak kita masih bayi gitu, ya Allah lucu banget ya. Dan masih kayak gini. Kamu dulu di perut aku. Iya, nggak nyangka ya. Gue sampai nggak nyangka kayak, gue bisa melahirkan manusia. Iya. Tuh rasanya tuh amazing banget sih. Amazing. Luar biasa. Semoga yang lagi menanti cepat diberikan. Amin. Gue kadang suka sedih gitu kalau misalnya gue upload tentang Dinda gitu, terus ada yang komen, kadoin aku ya, aku udah penantian 7 tahun gue ya. Oh iya sih. Ya Allah, semoga cepat diberikan gitu loh. Itu yang bikin kita stop ngeluh nggak sih kayak gitu, komen-komen kayak gitu. Iya benar. Kadang kan kita kayak udah dikasih nih, tapi kadang ngeluh aduh capek banget atau gimana ya. Iya benar. Iya makanya sekarang kan walaupun ASI gue dikit, gue masih kayak udah bodo amat. Bukan bodo amat, gue di kelas dapat berapa nih, yang penting anak gue nyusu. Gitu loh, ngerti gak sih? Yang penting anak gue nyusu karena masih banyak loh orang di luar sana mungkin yang berharap kayak gini, Kak. Gue nggak apa-apa deh ASI gue nggak keluar, yang penting gue dikasih anak. Banyak loh orang kayak gitu. Atau kayak yang Des, lo tuh masih bersyukur masih keluar 10-20 mili, aku nggak keluar sama sekali. Itu yang akhirnya gue bikin gue bersyukur. Jadi akhirnya gue stop ngeluh, ngerti nggak? Stop kayak ASI gue kenapa dikit. Kalau dulu gue meratapi banget karena balik lagi gue bilang ke sekeliling gue tuh ASI pada banyak semua gitu. Jadi kayak gue menyalahkan diri gue gitu loh. Tapi setelah itu terus gue kayak gue harus banyak bersyukur. Kalau aku lebih ke ini sih, nggak bersyukurnya gitu, kayak gue ngerasa gemoy banget kan sekarang karena nyusuin. Tapi ASI gue lancar, tapi gue gemoy gitu loh. Tapi kayak orang-orang suka bilang udah yang penting kan lancar, kamu harus bersyukur dong kayak gini-gini. Iya sih benar, gue harus bersyukur, tapi kayak gitu lah gitu. Tapi ada aja lah, manusia pasti ada aja kayak gitu. Apalagi berapa bulan lagi sih bisa? 9 bulan lagi. 9 bulan lagi, bentar lah. Pengennya 2 tahun, kalau kamu? Sama pengen 2 tahun juga. 4 bulan lagi. Itu berat banget gak sih? Iya, tapi gue 3 bulan lagi gue mau ngelatih untuk dia nggak nen, pelan-pelan kayak cuman malam biar doang kan tiba-tiba set gitu ya. Gue ngeliat konten orang-orang pengen nangis loh, nyapi. Iya, gue ngeliat aku udah nangis loh. Sumpah, padahal nontonin konten orang kan. Ya aduh gimana ya, gue ngebayangin aja gitu.
Aku tuh sampai beli buku sekarang buat nanti dikasih Fabio dibacain buku tentang nyapi. Jadi kayak ada, nanti deh aku kirim link. Ini tentang anak ya, bukan? Iya. Bener lagi. Iya, jadi gue kayak nanti diajarin kan kenapa udah nggak nen lagi kayak gitu-gitu. Oh, namanya menyapi. Boleh nanti kirim linknya ya. Apa dengan kasih gitu kayak Nanti kirim linknya ya. Dibaca-bacain kan. Guys ya. Iya. Afirmasi dari sekarang. Seru banget. Dan kalian tidak akan pernah merasakan cinta yang sangat spesial sebelum punya anak. Betul. Ya jadi kayak rasa cintanya tuh beda kayak kita ke pasangan. Betul. Beda banget kan Iya, kayak betul. rasa cinta kita ke anak tuh beda banget kayak nggak bisa dideskripsikan. Nggak kayak suka sama ini Iya, pas iya, pacaran iya, terus habis itu iya. nikah gitu kayak beda. Head comment apa yang setelah kamu melahirkan, setelah punya anak yang benar-benar masuk hati kamu banget saat itu? Kalau sekarang mungkin kan udah dapet head comment, ya lah kenapa sih gitu kan. Kalau setelah melahirkan ada nggak kayak komen apa? As a new mom pasti banyak dong kamu belajar. Iya. Oh ternyata ini nggak boleh kayak gini. Tapi netizen tuh kadang ngasih taunya kayak, aku tuh nggak boleh gitu di mana sih? Paham kan maksud gue? Kalau aku masih Sampai sangat terberat aku ini sih tentang fisik sih. Oh, iya? Masih gitu. Bukan yang kayak gimana cara iniin Fabio membesarkannya harusnya gini, harusnya nggak gitu. Kalau kayak yang kayak gitu-gitu aku masih bodo amat. Tapi kalau misalnya kayak seputar fisik kayak misalnya Sally sekarang ini ya gendut banget, nggak kayak dulu yang kayak gini-gini. Terus kayak waktu tuh gue pernah drive thru, terus mbak drive thru-nya bilang, sih Sally ya, kok sekarang gendut banget sih gitu. Demi Gue juga apa? gak suka sama orang-orang yang basa-basinya kayak gitu. Demi apa? Terus Langsung kayak ngomong langsung kayak masa sih gitu kayak. Dan tuh ada sih di vlog gitu. Jadi kayak masuk gitu. Maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh aku masih kayak, lu nggak ngerti apa gue tuh kayak gue tuh lagi menyusui kayak gitu loh. Gue kayak ngerasa nggak dimengerti gitu. Tapi gimana kita kan public figure gitu. Iya, betul. Nah itu jadi kayak gue dilema gitu, gue harus tampil yang kalian suka tapi gue juga lagi nggak bisa gitu juga gitu loh. Iya. Karena gue dari dulu entusiasnya ke gym dan fitness dan kesehatan. Nah itu masalahnya gue, makanya gue agak tersinggung masalah itu karena dulu bener-bener care banget masalah itu gitu. Tapi jujur gue juga sama Vivi tuh sempat bingung sama orang-orang yang habis melahirkan terus badannya tiba-tiba langsung bagus. Iya. Itu gimana sih? Lu sebagai orang yang tadinya sebelum hamil dan melahirkan lo gym banget kan? Iya, gue dan lo gym tahu banget. kan cara mengecilkan ini mengecilkan itu. Iya. Nah, menurut lo orang-orang yang abis melahirkan terus badannya tiba-tiba bagus banget itu gimana? Genetik. Jadi masa dia genetiknya udah kecil. Jadi dia emang sepanjang hidupnya nggak pernah effort untuk bisa jadi kurus gitu loh. Terus ya udah hamil menyusui ya dia kurus sendiri gitu. Kalau gua kan dengan usaha. Sekarang udah nambah kan? Iya. Dulu gua kan dengan usaha kayak badan gua bagus ya karena gua gym mulu 5 kali seminggu. Terus kayak gue ngitung kalori gitu. Sekarang kan jadi kayak istilahnya sekarang tuh nggak bisa pakai nggak bisa pakai teknik menghitung dan kayak pokoknya diaplikasikan sama dulu tuh nggak bisa karena udah dikacauin sama hormon. Nah, pantes. Gitu. Jadi kalau udah hormonnya udah ngalahin segalanya gitu loh. Pantes. Mau gue ngitung kayak apa, mau gue nge-gym lagi gitu, tapi ya tetap nggak bisa karena masih hormon. Ya, kan gue kan mencoba seminggu kemarin makan bersih kan. Nah, hormonnya gimana? Malah turun nambah. kan? Oh iya. Iya nambah. Badan gue juga pernah sama. Ya karena dia mode bahaya. Jadi kayak tubuh membaca, karena gue entusiasnya di situ ya, jadi gue tahu banget gitu. Jadi tubuh tuh ngebaca, oh hati-hati, ini misalnya Desti lagi mode kekurangan makan. Jadi kita ini ya simpan lemak sebanyak-banyaknya gitu. Jadi malah numpuk gitu. Padahal kan lo kan busui gitu, gua kan busui. Jadi kayak ayo tubuh kita kumpulin lemaknya gitu. Tapi itu gitu. Jadi kayak emang hormon ngacauin gue semuanya. belum olahraga berat nih, gue baru makan bersih doang. Asi gue aman. Iya. Tapi berat badan gue nambah. Iya karena itu. Hah? Kok nambah sih? Kan ini maksudnya dari gue sebelumnya itu makannya bener-bener kacau, semua dimakan. Terus sekarang gue makan bersih, bukan dia, tapi gue makan bersih yang misalnya karbonya emang gue kurangin, tapi sisanya proteinnya banyak, double prohab. Kok nambah sih gue ya? Saya ya udah sekarang bodo amat lagi deh gue. Emang. Gimana? Ya udahlah, nanti kita bisa lagi ya. Insya Allah bisa lagi setahun ya. lagi. Asal jangan satu tahun setengah lagi kalau kamu. Iya. Asal jangan ada basa-basi yang kayak gitu ya. Karena gue kemarin lebaran kayak, sekarang kamu gedean ya? Oh iya. Gitu. Maksudnya mungkin ya basa-basi kan sekarang gede ya. Sekarang udah berisi banget gitu segala macam. Iya itu basa-basi yang
gitu kan. Udah lo diem ya. Diam deh. Susah tau gitu. Makanya. Karena dilema. Karena kalau misalnya kita paksakan kalau kita ya, untuk orang kayak kita yang masa turunnya tuh susah ternyata. Kalau paksakan sekarang udah fix, kita kayak egois aja gitu. Ke anaknya nggak sih? Karena kan hasil langsung berkurang banget. Kamu aja bilang, setelah kamu workout dari 200-400 bisa ke 20 mili. Iya, waktu itu aku pernah juga nge-gym, harusnya 300-an mili, biasanya sekali pumping kanan kiri. Sekarang 20 mili, sekarang waktu itu 20 mili. Terus habis itu aku langsung panik, berhenti gym, terus langsung makan banyak banget, terus balik lagi sih. Tapi emang ya udah, emang harus kayak gitu. Cabi dulu sekarang ya guys ya. Bahkan komen-komen yang kayak gini, misalnya gue lagi berdua gini kan sama Vivi, Kak Desti ngisi lagi ya? Enggak, emang belum kecil perutnya. Enggak. Perut gue tuh bener masih kayak hamil 5 bulan kali ya sekarang. Jadi kalau misalnya gue pakai baju agak ketat dikit, Kak Desti hamil lagi ya? Enggak, emang belum kecil gitu. Dan usaha mengecilkan perut tuh susah banget karena katanya kan perut kita tuh kayak berongga dalamnya ya katanya ya. Gitu kayak. Butuh waktu. Oke, begitulah guys ya cerita tentang bumil-bumil ini. Bumil? Busui. Mau hamil lagi nih kayaknya. Ntar lagi nih hamil. Napain buat Vivi. Kalau Vivi apa komentar netizen yang menyakitkan dan masuk hati banget? Penasaran juga sih. Iya, gue juga penasaran. Duh, gue lupa lagi. Setelah hamil dan menyusui, maksudnya setelah punya anak. Iya, setelah punya anak. Kayaknya nggak ada perubahan deh dia, makanya nggak ada komentar. Ada komentar, cuman gue tuh orangnya gue lupakan gitu aja loh. Berarti hari ini belum ada lah ya. Lupa banget, apa yang nggak ada sih? Kalau Desti apa? Ya kalau gue mah seputar lo kenapa sih hamilnya lebay banget, menyusuinya lebay banget, maksud gitu. Kayak pengen banget dibilang ibu baru. Iya, pengen banget dibilang ibu baru. Maksud gue Pengen banget. gimana ya, gue kadang mau ngejelasin tuh gini. Kan kadang kalau orang follow Instagram gue untuk melihat keseharian gue. Kalau keseharian gue ibu baru, ya pasti tentang ibu baru. Kehidupan baru gue kayak misalnya update Dinda, update pumping, update ini. Masa dia mengharapkan gue update balapan kan? Aku pernah juga sih bilang gitu. Ih, norak banget deh gitu. Norak banget deh. Iya, kayak pernah kayak baru ini ngerasain jadi ibu ya. Emang iya. Jadi kayak ya udah gitu doang sih kalau gue pasti seputar itu. Karena kan dan juga salahnya gue tuh orangnya terlalu update mulu, misalnya kayak misalnya gue ngerasa ASI aku sedikit, terus gue kayak sharing di sosial media. Ya itu kan influencer emang harusnya gitu nggak sih? Tapi kenapa coba gue melakukan itu? Karena gue mencari teman. Iya. Karena kalau gue bilang lagi, sekeliling gue tuh orangnya pada ASI lancar semua. Ketika gue upload kayak misalnya hasil ASI aku tuh segini, terus banyak yang reply yang akhirnya, kakak semangat ya, aku dulu segitu tapi aku jadinya segini, dulu aku kayak kakak banget. Gue jadi kayak semangat lagi, ngerti gak lo? Atau ada yang kayak, kakak tetap semangat ya, aku salut banget sama perjuangan kakak. Kalau aku udah berhenti dari waktu itu karena aku ngerasa ASI aku dikit dulu, jadi gue jadi lebih bersyukur. Itu ngerti gak lo? Karena kalau gue berkaca sama kalian berdua, jangan jauh-jauh, berkaca sama kalian berdua aja, gue pasti ngerasa gue langsung kayak, gue nih yang salah. Pasti gue nih, badan gue nih yang salah gitu, ngerti gak? Iya. Ternyata di luar sana tuh banyak orang-orang kayak gue, jadi gue nggak ngerasa sendirian gitu. Tapi sejujurnya kalau di lingkungan kalian ada nggak yang kalian tahu aslinya tuh seret ternyata? Selain gue. Banyak. Banyak kan? Banyak. Nah itu gue nggak punya itu. Nah, dan temen gue tuh langsung stop. Kalau dia kan memang berusaha banget, keren banget sih. Gue langsung stop. Iya, makanya gue nggak punya itu. Gue nggak punya teman yang kayak gitu. Temen gue tuh bener-bener semua lancar semua. Vivi, Marza, lu, siapa lagi, pokoknya teman-teman gue yang semua sudah melahirkan itu asli lancar semua. Jadi gue nggak punya temen yang asli seret yang sampai pakai sufor gitu. Jadi gue kalau jujur aja di TikTok nih, channel akhirnya dia stop karena aslinya akhirnya dia mix sufor. Itu gue seneng banget. Bukannya gue kayak ya seneng gue ada temennya akhirnya lo mix sufor, enggak, tapi gue senengnya dalam artian lo nggak sendirian. Gue nggak sendirian. Tapi jadi jangan terpuruk lah gue ini gitu. Tapi biasanya kalau kita mau memanifest sesuatu, ini kan gue suka belajar spiritual juga ya. Nah biasanya kalau kita mau memanifest sesuatu, misalnya punya duit yang banyak atau nggak punya ASI yang banyak gitu ya. Aduh, gue pengen banget punya ASI yang banyak, terus kayak gue memanifest gue akan begitu. Nah biasanya salah satu sign atau tanda dari universe itu lo dikasih lingkungan yang sebenarnya goals lo itu ada di orang-orang terdekat lo. Amin banget ya Allah. Kayak gitu, jadi kayak itu menunjukkan di universe tuh mau nunjukin everything is possible gitu. Iya, kayak gitu. Dan lo harus peka tentang itu. Jadi kayak bukan berarti lo tuh malah kayak dipojokin, gue maunya kayak gitu kok yang dikasih yang lain. Iya, gitu. Sama kayak kita mau manifest uang misalnya. Misalnya pingin 1M misalnya. Terus kayak malah
teman-teman terdekat lo atau saudara lo yang dapat duluan gitu. Nah itu tanda sebentar lagi lo akan terwujud gitu loh manifestasi kayak gitu. Gue sangat mengaminkan itu ya. Benar-benar mengaminkan. Makanya sampai sekarang gue masih tetap berusaha karena gue masih penasaran. Masa sih gue nggak bisa. Iya. Keren. Gitulah ya guys ya ceritanya. Jadi maafkan ya kalau kita agak mengganggu gitu kan kadang. Ya Allah. Support a woman, support woman. Mom support mom. Banyak di luar sana tuh udah nggak ada lagi itu sih. Komennya bener-bener jahat banget loh di konten orang ya, sampai nyumpain mati lah, sampai apa maksudnya. Dan itu yang komen cewek. Gue kayak, lu nggak kayaknya Bima harus kayak ngefilter sebelum itu ada di muncul deh. Maksudnya itu bukan di konten gue ya, di konten orang lain yang itu kayak disumpahin mati lah, disumpahin, maksud gue yang itu ngomong cewek. Aku pernah sih sering waktu hamil kayak gitu juga. Terlalu update nanti kenapa-napa loh hamilnya kayak gitu. Oh iya benar. Ya kan? Serba salah lah intinya. Sian. Ya udahlah ya guys ya intinya. Terima kasih Selece. Terima kasih ya. Seru banget podcast ini. Iya kayak podcast. Jangan lupa mampir podcast Selece juga. Karena ada kita berdua ngobrol hal yang hampir sama. Linknya di sini pokoknya. Oke guys, thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Selece. Please don't